Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febriana Sapitri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang return dan risiko aktiva tunggal. Definisi return menurut Van Horne dan Wachowicz 2008, return adalah seluruh pembayaran kas dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan dan perubahan harga pasar. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor masa mendatang. Pengukuran return realisasi, return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari capital gain, merupakan seluruh untung dan dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Jika harga investasi sekarang lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, berarti terjadi keuntungan modal, dan sebaliknya terjadi kerugian modal. Yang kedua, yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar DT rupiah per lembarnya, maka yield adalah sebesar DT per PT1. Maka rumus dari return saham dapat ditulis sebagai berikut: return saham sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Return total dapat bernilai negatif dan positif. Kadangkala pada perhitungan rata-rata geometrik dibutuhkan suatu nilai yang positif, maka digunakan return relatif, yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Return relatif sama dengan return total plus 1. Kumulatif return. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif yang dapat mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal dapat digunakan. Rumusnya sebagai berikut. Return disesuaikan. Return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return biasa disebut return real atau return yang disesuaikan dengan inflasi. Selain itu, diversifikasi internasional semakin dibicarakan karena diversifikasi ini dapat menurunkan tingkat risiko yang sudah tidak dapat diturunkan lagi akibat diversifikasi domestik. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Metode rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk situasi yang harus melibatkan pertumbuhan, sedangkan metode rata-rata aritmatik lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata untuk periode yang sama dari banyak return tanpa melibatkan pertumbuhan. Jika rata-rata geometrik diketahui, indeks kemakmuran kumulatif untuk periode tertentu. Return ekspektasi merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Maka return yang akan diterima harus diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Berarti kita tidak hanya sebuah hasil masa depan yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Oleh karena itu, probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Distributor probabilitas ini dapat diperoleh dengan cara estimasi secara subjektif atau berdasarkan dari kejadian sejenis di masa lalu yang pernah terjadi. Return ekspektasi dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasi, yaitu mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut berdasarkan nilai-nilai return historis.
Ketidakakuratan yang terjadi pada perhitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data historis untuk menghitung ekspektasi, yaitu sebagai berikut. Metode rata-rata, metode tren, dan metode jalan acak. Metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi data returnnya. Berdasarkan model return ekspektasi. Model-model untuk menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Model yang tersedia yang populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAPM. Risiko. Return dan risiko merupakan hal yang tak terpisah karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off. Dari kedua faktor ini, hubungan yang semakin positif semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dari nilai ekspektasinya. Risiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar yang dapat digunakan untuk menghitung risiko. Risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadrat dari deviasi standar dan disubstitusikan dengan probabilitas. Risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis. Nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi berdasarkan rata-rata historis atau tren atau random walk. Koefisien variasi. Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor diperhatikan bersama, yaitu return ekspektasi dan risiko aktiva. Koefisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbang dua faktor tersebut bersamaan. Semakin kecil nilai CV, semakin baik aktiva tersebut. Properti return ekspektasi dan varian. Nilai-nilai ekspektasi mempunyai beberapa properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Properti 1. Nilai ekspektasi dari penjumlahan sebuah angka variabel X dengan sebuah konstansa K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri tambah dan konstansanya. Properti 2. Nilai ekspektasi dari perkalian sebuah variabel X acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari nilai acak itu sendiri dikalikan dengan konstantanya. Properti 3. Penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak. Properti 4. Varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri dikalikan dengan kuadrat konstantanya. Semivarian. Salah satu keberapaan menggunakan rumus varian adalah karena rumus ini memberikan bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai ekspektasi. Padahal individu yang mempunyai perilaku berbeda terhadap risiko akan memberikan bobot yang tidak sama terhadap kedua bobot nilai tersebut. Risiko selalu dihubungkan dengan nilai, karena risiko adalah sesuatu yang menghilangkan atau menurunkan nilai. Jika hanya nilai-nilai satu sisi saja yang digunakan, yaitu nilai-nilai di bawah ekspektasinya, maka ukuran risiko semacam ini disebut semivarian. Mean absolute deviation. Pengukuran risiko yang menghindari pengukuadratan adalah mean absolute deviation. Hubungan antara risiko ekspektasi dengan risiko. Hubungannya memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung risiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai risiko yang dibandingkan dengan SBI. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.